Hari ini saya sangat sedih, merasa masgul melihat keadaan bangsaku ini. Saya menonton kenyataan yang ada di bangsa ini, bahwa yang kita bayangkan masih banyak kejahatan. Walaupun dia tokoh, walaupun dia pejabat, tidak ada hati nurani, memframing bahkan para intelektual yang benci karena kecemburuan sosial seseorang. Baru orang besar, tokoh yang saya pribadi kagumi, Profesor Syekh Panji Gumilang. Tadi pagi kita menonton di YouTube bagaimana kesedihan anak-anak dari Al Zaitun memberangkatkan Syekh Panji Gumilang, dan saat di Barreskrim dia dianggap seperti penjahat. Para wartawan dengan naluri yang tidak berperasaan memaksa meneror secara psikologis. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi. Ini framing yang dengan hati nurani kita merasa ini tidak pantas disampaikan atau dilakukan untuk seorang tokoh yang sudah mendengungkan perdamaian di bangsa ini. Saya dengan hati nurani merasa ini ada sesuatu pada bangsa ini. Saya bisa prediksi barangkali hal yang terburuk akan terjadi untuk Syekh Panji Gumilang. Saya merasa sebagai seorang Kristiani sangat sedih melihat kenyataan seorang tokoh besar yang mendengungkan perdamaian tapi dikriminalisasi. Saya bayangkan orang-orang yang berani menyampaikan toleransi, mempraktekkan toleransi, akan ketakutan, akan fobia terhadap hal-hal yang baik untuk kebersamaan. Keadaan saat ini, beliau sudah diperiksa, tapi dari tampilannya saya tidak hadir di Barreskrim, tapi saya bisa lihat raut wajahnya yang tenang, orang yang sudah berserah pada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi mungkin. Walaupun didampingi puluhan advokat yang dengan berani mereka membela Panji Gumilang, tapi karena ini kepentingan segelintir, dia harus dihukum. Saya bayangkan yang terburuk, kalaupun Syekh Panji Gumilang dihukum, harus dipenjara, beliau pasti siap secara mental di umur 77 tahun. Baru kemarin dia berulang tahun. Dia orang yang pasrah, bersyukur pada Tuhan. Saya kira dengan tulus, dengan hati nurani yang murni, dia akan menerima hukuman yang dibuat manusia. Tetapi sesungguhnya hakim yang adil itu adalah Tuhan. Inilah kenyataan di bangsaku. Saya berharap ini menjadi pelajaran yang berharga untuk satu generasi di bangsa ini, agar kita dengan hati nurani, bahkan saya bertengkar dengan banyak teman yang menganggap bahwa kita justru jahat karena membela orang yang memperjuangkan perdamaian. Saya kira ini terlalu emosional.